Perkenalkan, nama saya Jen Walman Purba dari kelas 12 IPA 4 nomor urut 27. Di sini saya akan membahas tentang penyimpangan semu Kumendel. Yang pertama yaitu peta konsepnya. Prinsip-prinsip hereditas yang terbagi atas dua. Yang pertama yaitu pewarisan sifat menurut Mendel, yang terdiri dari yang pertama monohibrid, yang kedua dihibrid, yang ketiga perkawinan resiprok, dan yang terakhir backcross dan test cross yang melibatkan alel. Yang kedua yaitu penyimpangan pola-pola hereditas. Terjadi karena yang pertama penyimpangan semu Mendel, yang kedua tautan gen, yang ketiga pindah silang, yang keempat tautan seks, dan yang terakhir gen letal. Penyimpangan semu Mendel terjadi karena yang pertama interaksi gen, yang kedua kriptomeri, yang ketiga epistasis hipostasis, yang keempat polimeri, yang kelima gen-gen komplementer. Penyimpangan semu Mendel ini terjadi karena beberapa gen yang saling memengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Meskipun demikian, rasio fenotip masih mengikuti aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu Mendel. Beberapa peristiwa yang dikategorikan sebagai penyimpangan semu Mendel. Yang pertama yaitu ada atavisme. Atavisme adalah interaksi antara gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contohnya dapat kita lihat pada kasus persilangan jengger ayam. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 4 jenis jengger ayam. Yang pertama yaitu jenis jengger ayam Warnout, R besar P besar. Yang kedua Ross, R besar P kecil P kecil. Yang ketiga PA, R kecil P besar. Dan yang terakhir single, R kecil P kecil P kecil. Selanjutnya kita akan melihat persilangan antar jengger ayam Ross dan PA. Dengan parental pertama yaitu R besar P kecil disilangkan dengan R kecil P besar akan menghasilkan gamet R besar P kecil P besar. Dengan filial pertama yaitu R besar P besar P kecil atau tipe jengger ayam Walnut. Interaksi antara gen R besar dengan gen P besar menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induk. Sedangkan jika disilangkan dengan sesama, yaitu R besar P besar P kecil, akan menghasilkan 4 jenis gamet, yaitu R besar P besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Seperti yang terlihat pada tabel, kita dapat menyimpulkan bahwa rasio fenotip antara jengger ayam Walnut, Ross, PA, dan single yaitu 9:3 banding 3:1. Yang kedua yaitu kriptomeri. Kriptomeri merupakan gen dengan sifat dominan yang hanya akan muncul jika hadir bersama dengan gen dominan lainnya. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau disebut dengan kriptos. Contoh kriptomeri dapat kita lihat pada kasus persilangan bunga Linaria marocana. Contoh kasusnya ada 4 gen yang dimiliki bunga Linaria marocana, yaitu A besar terbentuk pigmen antosianin, A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin, B besar protoplasma basah, B kecil protoplasma asam. Di sini kita akan melihat persilangan antara bunga Linaria berwarna merah dengan berwarna putih. Dengan parental pertama yaitu A besar B kecil disilangkan dengan A kecil B besar akan menghasilkan gamet A besar B kecil B besar. Dengan filial atau keturunan pertama yaitu A besar A kecil B besar B kecil
dengan 100% bunga berwarna ungu. Parental kedua yaitu A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesama akan menghasilkan gamet dan keturunan kedua seperti yang terlihat pada tabel. Dari tabel dapat kita simpulkan bahwa perbandingan antara bunga berwarna ungu, merah, dan putih yaitu 9:3:4. Yang ketiga yaitu komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat kita lihat pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus. Contoh kasusnya yaitu bunga Lathyrus odoratus terdiri dari gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Kita akan melihat persilangan antara bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dan Lathyrus odoratus berwarna putih juga. Dengan parental pertama yaitu C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar, akan menghasilkan gamet C besar, P kecil, P besar. Dengan filial pertama yaitu C besar, P besar, P kecil, yaitu bunga berwarna ungu. Parental kedua yaitu C besar, P besar, P kecil disilangkan dengan sesama akan menghasilkan gamet dan filial kedua seperti yang terlihat pada tabel. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan bunga berwarna ungu dan putih yaitu 9:7. Yang keempat ada epistasis dan hipostasis. Epistasis adalah gen yang pengaruhnya menutupi pengaruh gen lain yang bukan alelnya atau gen yang menutupi. Ada epistasis dominan, ada pula yang resesif. Dan hipostasis adalah gen yang dikalahkan pengaruhnya oleh gen lain yang bukan alelnya atau gen yang ditutupinya. Artinya bahwa epistasis dan hipostasis ini adalah peristiwa di mana gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Yang pertama yaitu epistasis dominan. Pada gandum, gen hitam H besar dan alelnya H kecil, gen kuning K besar dan alelnya K kecil, gen H besar epistasis terhadap gen K besar. Dengan parental pertama yaitu hitam disilangkan dengan kuning akan menghasilkan keturunan pertama yaitu berwarna hitam yaitu H besar H kecil, K besar K kecil. Sedangkan jika disilangkan keturunan pertama dengan sesama akan menghasilkan keturunan kedua seperti yang terlihat pada tabel. Bila ada gen H besar, warna akan hitam. Gen K besar tanpa gen H besar, warna akan kuning. Bila tidak ada gen H besar maupun gen K besar, muncul fenotip baru yaitu berwarna putih. Maka rasio fenotip pada F2 seperti pada tabel, hitam banding kuning banding putih, sebenarnya 12:3:1. Selanjutnya epistasis resesif. Dengan parental yaitu hitam disilangkan dengan albino akan menghasilkan filial pertama berwarna hitam, I besar I kecil, H besar H kecil. Sedangkan filial kedua seperti yang terlihat pada tabel. Gen warna bulu pada anjing gen H besar hitam, gen H kecil coklat. Di sini terdapat gen pengatur produksi pigmen. Gen I besar dapat memproduksi pigmen, gen I kecil tidak dapat memproduksi pigmen. Bila terjadi gen I kecil tidak dapat berpigmen atau albino. Gen warna bulu pada anjing gen H besar hitam, gen H kecil coklat. Bila ada I kecil atau albino, yang pertama yaitu I besar dan H besar berwarna hitam, yang kedua
besar H kecil berwarna coklat. Dengan rasio fenotip pada F2 atau pada tabel, hitam banding coklat banding putih yaitu 9:3 banding 4. Yang kelima yaitu polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi, gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Polimeri merupakan banyak gen yang bekerja sama secara kumulatif untuk mutu atau ukuran satu sifat. Contoh kasusnya dapat kita lihat pada persilangan gandum. Gandum berbiji merah yang memiliki dua gen yaitu M besar 1 dan M besar 2, sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Maka misalkan dilakukan persilangan antara biji gandum merah dan biji gandum putih. Dengan parental yaitu M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 akan menghasilkan gamet yaitu M besar 1, M besar 2, dan M kecil 1, M kecil 2. Dan akan menghasilkan fenotip atau keturunan pertama yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Apabila disilangkan keturunan pertama dengan sesama akan menghasilkan gamet yaitu M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Akan menghasilkan keturunan kedua seperti yang terlihat pada tabel. Dari tabel dapat kita simpulkan bahwa perbandingan gandum berwarna merah dan putih yaitu 15:1. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang penyimpangan semu buku Mendel. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.